Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni Ya Sayyidi ya Rabbini wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadli zil ula ya rahmatan lil alamina wat tamam wal khairu minka wan najah wassalam ya man bihi qad arifal khallaqu laula kama khuliqatil khalaiqu min nurikal khulqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa ya khaira khalqillahi haqqan ajma'i antal imamul anbiya wal mursalin ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu ya sahibal maqam ya Mahmudu ya ayyuhash syafi'u ya musyaffa' kullu syafi'in huwa minka yashfa' ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah Wangurur ilayya sayyidi inal Musilatin hadratil Ya Rabbana Allahumma salli sallim Ala Muhammadin syafi'il umami Wal ali Waj'alil anama mus'i Bil wahidiyati li rabbil alam Ya Rabbana ufir Yasir iftah wahdina Qurrib ba'alif bainana ya Rabbana Qurrib ba'alif bainana ya Rabbana Qurrib ba'alif bainana ya Rabbana Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur DIY atau yang mewakilinya, yang terhormat Bupati Sleman atau mewakilinya, yang terhormat Ibu Wakil Bupati Sleman terpilih, yang terhormat para Bapak Forkopimda Sleman, Al-Mukarramin, para Bapak alim ulama, yang terhormat para Bapak-bapak tamu undangan, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir maupun yang berhalangan hadir, Al-Mukarramin, para pramu perjuangan Waidiyah, Al-Mukarramin, para bapak ibu Khodimul Wahidiyah Provinsi DIY, kabupaten-kabupaten, kota se-Jawa Tengah apabila hadir yang kami hormati, para mujahidin mujahidat yang kami hormati,
anak-anakku remaja dan kanak-kanak yang cintai, tak lupa para samiin, para pendengar yang tidak hadir di masjid sini yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyelenggarakan mujadah nisfu sanah atau mujadah setengah tahunan sekali. Ya, mudah-mudahan mujadah ini betul-betul diridhoi Allah SWT, di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberi tarbiyah nadhrah beliau Ghausul Zaman Daulaan, sehingga diberikan kemanfaatan, kemaslahatan yang sebesar-besarnya fitini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau Ghausul Zaman wa awani wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdadihim kama yalqu bika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu pada kita, sehingga acara ini betul-betul diberi barokah, manfaat yang sebesar-besarnya fitini wa dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, malam hari ini adalah pengajian dalam rangka mujadah mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui bimbingan Mbah Abdul Majid Ma'ruf, yaitu dengan amalan as-shalawatul wahidiyah, untuk menjernihkan hati dan makrifat billah kepada Allah SWT. Hati manusia ini seumum penuh kekotoran, anir rodail. Maka tazkiyatun nufus anir rodail wajibatun. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran ini wajib, karena kotoran hati ini akan menutupi mata hati kita, sehingga tidak mampu melihat nur ilahiyahnya Allah, baik itu nur af'aliyahnya, nur sifatiyah, nur bahkan nur zatiyahnya Allah, hingga manusia tidak mampu melihat ketuhanan Allah itu sendiri. Zaman dia azali, manusia sebelum dilahirkan ke dunia, semua manusia iman dan makrifat kepada Allah, karena roh belum diberi nafsu. Pada waktu itu Allah bersabda, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Hai ruh-ruh, adakah engkau iman kepada Tuhanmu? Semua ruh menjawab qalu bala syahid, sendika Gusti, kula iman datang Allah SWT.
Namun setelah manusia dilahirkan ke dunia, disertai dilengkapi pula dengan nafsu. Nafsu inilah yang harusnya kita gunakan untuk kendaraan menuju Allah. Justru nafsu ini menguasai kita, menutupi kita, hingga mata hati kita menjadi buta. Mata pada ikatnya orang mendekat pada Allah adalah membersihkan hatinya hingga dia mampu audiensi kepada Allah SWT. Banyak cara ditempuh para sufi, para muqarrabun, orang yang dekat pada Allah, para mursyidun, para pembimbing-pembimbing rohani, untuk membimbing manusia masyarakat untuk sampai di hadratil ilahi. Berbagai macam zikir diucapkan yang sekarang masyhur dengan thariqah. Muncul ahli thariqah yang masyhur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, muncul Syekh Bauddin An-Naqsyabandi, musuh Syekh Tijani, muncul Imam Ghazali, muncul Abi Hasan Asyadzili, muncul Ibn Abbas Al-Mursi, yang punya murid Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari yang mengarang kitab Al-Hikam, kitab tasawuf yang masyhur di tanah air kita ini. Bahkan dengan masyhur yang tinggi itu pula, dengan pembahasan yang sangat detail, maka justru ulama semua ittifaq bainahum untuk menjaga keimanannya, maka kitab ini diharamkan untuk dibaca. Karena pernah terjadi pada era Wali Sembilan, munculnya Syekh Tidi Jenar yang menyampaikan doktrin ini, yang kondisi beliau Jenar dalam keadaan jazab, maka syariat terabaikan hingga dikhawatirkan merusak syariat. Peristiwa ini terus trauma, ulama-ulama jadi trauma sampai di abad tahun 60-an itu, hingga ulama mengharamkan membaca kitab ini, apalagi mengkaji. Itulah maka tasawuf makin jauh dari dunia kita sendiri. Makin tebalnya ilmu fikih makin berkembang, ilmu tafsir makin berkembang, ya, ilmu tauhid berkembang. Tapi ilmu tasawuf makin jauh karena sedikitnya orang yang mampu sampai pada Tuhannya. Di tahun 60 itu pula Mbah Abdul Majid Ma'ruf Riyadhah uzlah dengan memperbanyak doa-doa, zikir, sholawat dan sebagainya. Hatta ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpalah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qazatan dalam munajatnya. Amarahu, maka Rasulullah memerintah pada beliau untuk muslihin bainan nas, untuk memperbaiki, ya, umat manusia dari hatinya, tazkiyatun nufus, hingga musul pada Allah. Beliau terus istiadat dengan cara apa? Mengajak. Thariqah sudah banyak, sekolah banyak. Kemudian beliau membaca kitab-kitab, banyak pendapat. Akhirnya beliau memilih dengan bacaan sholawat. Sholawatlah al-masyhur. Quran memerintahkan pada kita semua, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah. Allah membaca selawat, memberikan selawat salam kesejahteraan pada nabi dan para malaikat. Hai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa selamat. Maka umat Islam berpendapat bahwa membaca sholawat hukumnya wajib. Ada yang wajib, ya, sekali seumur hidup, ada wajib setiap hari dan macam-macam. Tapi kita di sholat kita diwajibkan membaca sholawat setiap kita tahiyat. Maka ulama-ulama memperbanyak sholawat. Kemudian banyak sholawat. Ada sholawat maksurah, ada sholawat ghairu maksurah.
Salat ma'thurah yaitu selawat yang dikarang langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ghairu ma'thurah, selawat yang dikarang oleh ulama-ulama atau aulia-aulia. Perbedaannya, kalau ma'thurah ini biasanya simpel, sederhana, dan tidak ada sanjungan-sanjungan, penghormatan yang terlalu tinggi. Logikanya logis, tradisi Indonesia tidak ada orang itu aku hormatilah dan sebagainya, sehingga simpel. Allahumma sholli ala Muhammad misalkan, Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan sebagainya. Tapi kalau selawat yang dikarang ulama biasanya disertai sanjungan-sanjungan, ya, lakop-lakop, ya, gelar-gelar yang diletakkan pada pribadi Rasulullah. Habibina, qurrati ayunina, wahai kekasihku, wahai si jantung hatiku, wahai Isul Anbiya Mursalin, wahai orang yang mendapat, ya, rohani dari Allah banyak. Kemudian saat ini dilekati pula doa. Doa inilah nanti dirangkai dengan doa selawat yang akhirnya menjadikan selawat itu punya fadilah. Ada selawat yang fadilahnya untuk mohon rezeki, selawat fadilahnya untuk haibah itu kewibawaan. Ada selawat yang bahayanya untuk, ya, semacam kebutuhan. Kemudian Mbah Yai Majid mentaklif, mengarang, menyusun sebuah selawat, bahkan bukan sebuah, beberapa selawat yang kemudian dikenal dengan nama As-Shalawatul Wahidi, ya, dikarang oleh beliau tahun 63. Beliau adalah Kiai Pondok Pesantren Kedunglu, putra Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, sebagai kiai yang tertua di daerah Kediri, bahkan Jawa Timur. Beliau Kiai Ma'ruf ini adalah sepondok dengan Kiai Hasyim Asy'ari ketika di Bangkalan. Kiai Lirboyo, ya, ini sepondok pada waktu itu. Satu Wahidiyah kemudian disampaikan oleh Mbah Yai kepada beberapa orang. Alhamdulillah, setelah orang itu membaca sholat Wahidiyah, doa satu Wahidiyah ada lembaran, banyak laporan bahwa mereka dikaruniai hatinya makin tenang, makin ingat kepada Allah atas dosa-dosanya, makin merasa terus diawasi, istilah Pak Wakil Bupati muraqabah, ya, terus dan sebagainya. Bahkan diberi bisa wusul pada Allah. Di samping diberi amalan sholawat, diberi tata cara mengamalkan, adab-adabiyah mengamalkan. Umumnya ulama menyampaikan amalan itu hanya kaifiyatul amal. Iki dibaca sekian kali setiap hari, caranya begini, hanya begitu. Tapi bagaimana membaca sholawat ini jarang dituntun. Oleh Mbah dituntun, yaitu pertama kali harus niat lillahi ta'ala karena perintah Allah, niat menghormat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat mengagungkan, ya, meluhurkan asma beliau, niat menyatakan rasa cinta dan mahabbah yang mendalam, syauq, dengan disertai rasa penuh dosa, rasa membutuhkan, rasa hina di hadapan Allah, bahkan dari sumbernya hina, banyak dosa, bahkan merasa sumbernya segala kedosaan, banyak durhaka, bahkan dari sumbernya durhaka, bahkan dianjurkan untuk menangis di hadapan Allah SWT, kemudian memohon diberikan taufik hidayah oleh Allah SWT, dituntun hati kita hingga di hadrahnya Allah. Di samping ia dituntun ada tuntunan yang lain. Kemudian di samping cara membaca diberi latihan kolbiyah, meditasi sekarang
yaitu dengan penerapan dalam hati yang masyhur di dalam akidah disebut lillah dan billah, lirrasul birrasul. Liyu'ti kulladzi haqqin haqqah, taqdimul aham fal aham summal anfa fal hampa. Lillah billah, lirrasul birrasul, taqdimul aham fal aham summa anfa fal ampa. Kemudian al masyhur disebut ini ajaran sholawat wadiyah, ajaran wadiyah, yaitu ajaran yang diajarkan untuk diterapkan dalam hati. Penerapan syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, lirrasul birasul, penerapan syahadat kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita bersyahadah paling lisaniyah, seandainya kolbiyah itu pada tingkat syahadah imaniyah atau keyakinan. Syahadah imaniyah, aku yakin Allah ada, Allah yang berkuasa. Aku yakin Rasulullah utusan Allah. Ini imaniyah, iman saja. Tapi yang dimaksud ini adalah iman syahadah zauqiyah, syahadah yang menjadi rasa di dalam hati. Bukan hanya iman, tapi merasakan keimanan itu sendiri. Apakah lillah itu dan apakah billah itu? Lillah yaitu satu terapan hati, latihan supaya senantiasa dilatih hatinya dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun juga, bahkan setiap naik dan turunnya nafas. Seirama itu supaya semua perbuatan-perbuatan kita lahir dan batin, melihat, mendengar, makan, tidur, sekolah, bekerja, mandi, ibadah itu sekali, atau dia berpikir, merasakan, itu jika tidak dilarang oleh syariat, tidak merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain, supaya diniatkan ibadah karena Allah. Terapnya bagaimana? Saya makan karena Allah, bukan karena lapar. Saya minum, ibadah karena Allah, bukan karena dahaga. Dorongannya mungkin lapar dan dahaga, maka tadi nafsu digunakan untuk taqarruban Allah. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, keinginan ini kemudian kita melakukan makan. Saat kita makan, ini ibadah karena Allah. Tidur, ibadah karena Allah. Melihat, ibadah karena Allah. Mandi, ibadah. Duduk, ibadah. Makan, ibadah. Semua berpikir ibadah. Diam, tidak ibadah. Tidak ada detik-detik yang tidak ibadah. Dasarnya Rasulullah bersabda, innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Jika diniat ibadah, ya jadilah ibadah. Jika tidak, tidak. Maka Bapak datang ke sini tadi, kalau belum niat ibadah, tidak jadi ibadah. Maka mari sekarang kita rombak, kita duduk di sini, kita niatnya ibadah lerek perintahnya Allah. Lillah, tidak karena yang lain, tidak karena lapar, tidak karena ngantuk. Bahkan minta surga dalam sholat tidak karena enaknya surga, tidak karena takut neraka. Kami minta selamat dari neraka, minta di surga, bukan karena enaknya, tapi karena diperintah oleh Allah Subhanahu. Kita mencari ilmu bukan hanya ingin orang pandai. Kita bekerja bukan hanya karena ingin dapat uang, tapi karena perintahnya Allah. Dengan demikian semua hidup kita, melihat kita, mendengar kita, diam kita menjadi ibadah. Tidak ada orang yang tidak bisa ibadah dalam 24 jam jika tidak menerapkan ini. Setinggi apapun orang itu, kiai, ulama, setinggi apapun juga,
Bahkan kalau tidak waspada, orang-orang yang ibadah di masjid Quran, makin banyak ibadahnya, makin banyak dosanya kepada Allah. Maaf, ini jangan dipinter nanti. Mengapa? Karena dalam ibadah itu, satu, ibadah tidak murni karena Allah. Ingin surga, neraka, berarti syirik kepada Allah. Di lain pihak dia ibadah karena Allah, di lain pihak diperintah nafsunya sendiri. Maka orang itu mendualis Tuhan dengan dirinya sendiri. Kita makan, begitu pun pula. Sehingga kita ibadah terus penuh syirik. Indah arifin, mungkin bagi orang am atau anak kecil ya tidak apa-apa. Ini tidak bakal dibahas sedetail ini dalam pondok-pondok atau sekolah-sekolah. Kajian ini di tasawuf adanya. Di toriko pun belum sampai di sini. Toriko baru membahas ilmu toriko, belum kajian makrifat itu sendiri. Karena toriko itu umumnya paling tinggi muraqabah. Muraqabah itu ya muraqabah indal sufi ini sedikit di atas ihsan. Ya, kalau yang diutarakan Pak Wakil Gubernur tadi ihsan taraf yang kedua, karena ihsan wa'mal litunyaka ka'annaka, subhanallah, ikmal ya ka'annaka tarohu wa ilam takun fakun fa innahu yaraka. Beramallah, beribadah seolah-olah kau melihat Allah. Ini ihsan yang dimaksud Rasulullah, melihat Allah. Ini muraqabah yang asli. Ini hanya orang-orang yang awal mubtadiin minal arifin, ini baru kepada muraqabah ini. Kalau am rupanya kesulitan untuk mencapai muraqabah, maka am yang kedua, wa ilam takun, jika kau tidak dapat, fakun fa innahu yaraka, maka hendaknya kau merasa dilihat Allah dalam segala bidang. Seperti diutarakan tadi itu muraqabah am. Kalau yang asli muraqabah khos yaitu ba'mal ya ka'annaka tarahu, kau melihat Tuhanmu. Nah, ini kalau am menjadi bingung nanti karena Tuhan itu tidak mau wujud. Nah, di sini maka wa ilam takun, jika kau tidak dapat, hendaknya kau merasa dilihat Allah sehingga kamu tidak berani maksiat. Ini ihsan, atau tadi kalau umum muraqabah. Kalau indal arifin ini ya belum muraqabah. Alhamdulillah, setelah mengamalkan kemudian diberi peningkatan-peningkatan. Itu dalilillah. Kemudian yang kedua billah. Billah yaitu menerapkan, merasa di dalam hati, melatih ada sebuah rasa. Penerapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan semua yang menciptakan Allah. Atau di Quran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menciptakan kamu semua dan apapun yang kau lakukan. Kau melihat, kau mendengar, kau diam, duduk, sholat, kamu itu Allah yang menciptakan atau yang menggerakkan. Ini dasarnya. Maka Mbah Yai mendidik kita supaya billah. Bagaimana aplikasinya, terapnya? Yaitu kalau kita melihat, ada yang merasa ini Allah yang melihatkan. Saya menarik nafas, Allah yang menggerakkan. Saya berpikir, Allah yang menggerakkan pikiran saya. Kita sholat, Allah yang menggerakkan, bukan saya yang sholat. Kita bekerja, Allah. Bahkan beliau Sunan Kalijaga menggambarkan seperti wayang kulit dengan dalangnya. Itu penggambaran hubungan ya, cara kerja makhluk dan Tuhannya. Ini billah, sholatnya billah, tidak diaku saya bisa sholat. Ngajinya billah, Allah yang menggerakkan saya. Tidurnya begitu, zikirnya semua tidak diaku, sehingga tidak ada aku. Tidak ada aku. Aku ini nafsu. Yang punya aku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini lillah dan billah inilah syahadah zauqiyah. Kalau umumnya zauqiyah imaniyah. Syahadah iman, terbatas pada iman. Seperti saya iman kepada minuman ini, tapi lidah saya tidak merasakan manis itu sendiri. Tapi kalau saya merasakan, misalkan mudah saya minum, ini lisan saya atau lidah saya terasa manis, itulah zauqiyah namanya. Iman yang zauqiyah, yaitu merasakan iman itu sendiri. Allah kuasa, aku tidak kuasa. Allah pandai, aku tidak pandai. Bukan aku bodoh. Aku bodoh, tidak bisa. Bodoh pun yang menciptakan Allah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga orang itu tidak ada aku, tidak merasa kaya, tidak merasa miskin, tidak merasa berkuasa, tidak merasa tidak berkuasa. Ya, ini dilatih. Ini aplikasi daripada syahadah kepada Allah. Seperti aku yakin bahwa di DKI ini gubernur adalah Sinuwun, yakin. Tapi ketika saya merasa punya kekuasaan, ini menyekutukan karena dengan dirinya, sadar atau tidak sadar, itu dalam dunia tasawuf dosa yang sangat besar sekali. Dosa yang paling dibenci Allah adalah dosa syirik. Maka amaliyah kita semua, termasuk saya, ini patut dipertanyakan. Apakah amalnya itu sudah bersih dari syirik, atau justru amalnya memperbanyak syirik? Maka ada ulama, ya, yang masyhur ulama arifin, makin banyak amalnya, makin banyak dosanya. Bahkan dalam arti istighfar, dalam istighfar harus istighfar lagi, karena istighfar itu aku bisa melakukan istighfar. Padahal istighfar itu sendiri Allah yang menggerakkan. Itulah lembutnya babul iman. Khawatir disalahgunakan atau dalam keadaan belum sempurna, terjadilah seperti di Dinar. Si Dinar tidak ada, yang ada Allah. Nah, ya. Kemudian Allah panggil, tidak ada, yang ada si Dinar. Kacau balau keadaannya. Maka ulama ittifaq ini tidak boleh diwedar ilmu ini di tengah masyarakat, illa ada mursyid yang mampu menuntun muridnya hatta hadrat Allah. Kalau menyampaikan informasi akan menuntun murid, yaitu seorang mursyid dengan nazratul qalbiyahnya, muridnya dipandang dia terbimbing hatinya meningkat kepada Allah bidu'aihi. Mila walaupun muridnya di Jagat Timur, sang guru di Jagat Barat, guru mampu membimbing muridnya dengan jarak jauh. Mencari guru yang demikian sangat sulit. Yang ada orang yang transformasi informasi. Semua guru di madrasah, guru di sekolah itu hanya mentransformasikan informasi, bukan ilmu. Ilmu itu minallah, nur ilahiyah, nurul ilmu. Yang kita sampaikan itu hanya informasi saja. Seperti saya menyampaikan cerita minuman, makanan yang indah, itu hanya informasi. Makanannya juga tidak datang pada saya. Tadi ke pelayan, ya, itu tidak menyampaikan makanan. Aman diceritai, ada makanan masakan ini, masakan itu, sangat enak sekali, nanti kamu saya beri. Hanya cerita ini, orangnya tetap tidak mendapatkan makanan. Begitu iman kepada Allah, diceritain iman. Ya, ya hanya cerita ilmu saja, cerita kalah cerita, lama-lama menjadi lapar nanti. Begitu iman kepada Allah, cerita banyak sekali. Orang bisa menceritakan tentang teologi ketuhanan. Bahkan ahli filsafat teologi, dia menerapkan teologi sangat luar biasa. Tapi terbatas pada cerita. Maka ya tidak ada yang sampai. Mencari guru yang demikian sangat sulit. Al-mursyid al-kamil mukamil, guru penuntun hati yang sempurna imannya dan mampu menyempurnakan muridnya dengan doanya, walaupun tidak pernah berhubungan. Kal kibritil ahmar, kata Imam Ghazali. Lah mencari guru demikian sulit, ittifaq bainahum, di antara ulama-ulama tasawuf
Kalau sudah mencari guru yang kamil mukamil tidak bisa. Tidak ada amalan yang bisa digunakan untuk taqarruban ilallah karena harus ada mursyid. Mufakat para ulama sufi, semua bacaan-bacaan zikir Quran kalau digunakan untuk thariqah ilallah wajib harus ada mursyid yang kamil mukamil. Kalau digunakan untuk beramal ya tidak, wajib untuk memenuhi kaifiatul amal. Seperti mobil, saya ceritakan Bapak nanti. Mobil ada dua fungsi. Fungsi aset kekayaan, syaratnya harus megang BPKB. Dia mengaku punya mobil, mengaku punya rumah, tapi tidak ada suratnya, ya tidak sah pengakuan. Maka mobil itu kalau difungsikan sebagai aset harus dibuktikan ada BPKB. Tapi kalau mobil itu fungsinya transportasi, ya harus ada supirnya. Kalau nggak ada, nabrak-nabrak. Begitu apa itu Al-Quran, apa itu zikir, apapun yang kita amalkan, jika digunakan untuk beramal solih tanpa mursyid, tapi harus ada syaratnya, harus ikhlas. Namanya amal. Kalau tidak ikhlas nggak diterima oleh Allah sebagai amal. Zikir Allah, 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 ya digunakan sebagai amal. Satu, ya harus ada ikhlas. Ya, kalau baca Quran, kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah NU kudu nggak batal wudunya dan sebagainya. Tapi kalau gunakan thariqah seperti mobil, walaupun saman punya BPKB-nya, kalau nggak ada supirnya, ya jelas tidak bisa berjalan tanpa merusak mobil sendiri. Begitu amalan apapun juga, jika digunakan untuk thariqah kepada Allah, wajib ada guru mursyid kamil mukamil. Maka dalam thariqah al-mutabarrah harus ada mursyid. Menurut ahli ya tasawuf, mencari mursyid ini sangat sulit, seperti yang ceritakan tadi, bahwa dimanapun sang murid jika berteriak pada gurunya dengan ikhlas betul, hadir sang guru itu. Nah, mencari ini kan sulit sekali. Maka kalau sudah tidak bisa mencari guru yang kamil mukamil, lantas apakah tidak mungkin hari ini orang untuk ma'rifat pada Allah? Semua ittifaq masih bisa. Aqrabut turuqi ilallah fi akhir zaman kasratul istighfar wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman akhir memang sulit mencari mursyid kamil mukamil, tapi ada jalan, yaitu yang paling dekat untuk menuju Allah SWT di zaman akhir. Satu, istighfar, karena dosa itu hijab zulmah, penutup hati kegelapan. Kedua, yaitu dengan memperbanyak sholawat. Mengapa sholawat? Kalau yang lain kok nggak bisa? Bedanya sholawat, yaitu sholawat itu mursyidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kalau yang lain tidak. Maka dikatakan tadi, man sholla alayya fil qabri sami'tu. Barang siapa membaca sholawat di dekat kuburku, sami'tu, aku mendengar. Barang siapa membaca jarak jauh, aku datang. Itulah, maka sebagai cerita ketika tidak ada hujan di Madinah, kemudian Bilal menangis hampir 3 hari, menangis di makam Rasulullah, terseduh-seduh, menangis mohon hujan, ya Rasulullah, jika tidak ada hujan umatmu mati semua, nanti kekeringan semua. Menangis air matanya sampai payah, bahkan akhirnya Bilal tertidur dalam kelelahan menangisnya. Saat tertidur itulah kemudian dibangunkan seorang dengan kaki. Bilal, bangun kamu, cekil, aku Rasulullah SAW. Lihat, sudah hujan Bilal. Jadi dibangun Rasulullah dalam keadaan hujan deras sekali itu. Itulah Rasulullah SAW. Nah, kalau kita betul-betul menghajar sahabat dari Rasulullah dengan zauq menangis betul, bukan sekedar adab lahiriah, bukan sampai jogetan, betul adab menangis, hadirlah Rasulullah SAW. Terutama
adab qalbiyah. Dan alhamdulillah banyak dialami malam Wahidiyah setelah membaca betul-betul dengan bimbingan Wahidiyah Mbah Yai, banyak yang diberi hatinya makin tenang. Menjadi akhlaknya yang jelek jadi baik. Yang asalnya bajingan molimo akhirnya menjadi baik. Yang asalnya belum Islam alhamdulillah menjadi Islam. Maka banyak saudara kita yang asalnya agama lain setelah mengamal Wahidiyah alhamdulillah jadi Islam. Di Bali banyak saudara kita di Bali jadi pengamal Wahidiyah. Bahkan Raja Pamujutan Cokorde Pamujutan ini juga sudah jamaah Wahidiyah. Ya, ibu juga ketika mau ngacung di PRT sudah membaca. Dan banyak mangku-mangku. Cara di sini Kiai Langgar alhamdulillah. Bahkan ada 1-2 yang sudah mulai jadi Islam. Bahkan ada dulu nama Jenderal Sutisna. Ini Haji Jenderal Sutisna. Ini dulu kepala polisi Polair se-Indonesia. Alhamdulillah sudah jadi Islam dan jadi Haji Sutisna. Bibarakati ya Sayyidi ya Rasul. Bahkan juga ada Bupati Ranotali Barnabas. Itu belum pernah ketemu saya. Hanya telepon, Pak Yai saya minta doa karena ada pengamal di sana ketika mau ngacung bupati. Ya saya punya doa tapi doa saya tidak sama dengan kamu. Ya tidak apa-apa. Ya baca aja ya Sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah terus dibaca, dibimbing teman. Alhamdulillah juga jadi Barnabas bupati di Ranotali. Ranotali pecahan dari Nabire. Nah, jadi Nabire itu kemudian dipecah menjadi Nabire dan Ranotali. Yang sekarang masih sengketa tentang privatnya. Nah, padahal membaginya pas gunung itu dibelah sehingga separuh menjadi wilayah Nabire, separuh menjadi wilayah Ranotali. Hanya penyelesaian insentif daerah ini belum. Ini kemarin ada beritanya dari Ranotali berjuang untuk meminta insentif dari privat itu separuh iding sebagai pendapatan daerah di Ranotali. Nah itu alhamdulillah. Bahkan tidak sedikit pengamal Wahidiyah setelah membaca Wahidiyah diberi bisa berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulu sangat sulit sekali. Kita sama Islam ingin pada Nabi Khidir aja beriadah berpuluh-puluh hari berbulan-bulan. Apalagi ingin ketemu Rasulullah SAW. Alhamdulillah banyak saudara-saudara kita di samping diberi ketenangan hati tadi, mereka-mereka yang diberi yang ada kepentingan dengan menangis ya Sayyidi ya Rasulullah banyak yang diijabai. Apa itu kesulitan rumah tangga, kesulitan ekonomi, ya, kesulitan anak, kesulitan pekerjaan, alhamdulillah. Bahkan tidak sedikit saudara kita yang maju caleg, apa itu caleg dari segala partai setelah mengamalkan alhamdulillah diberi banyak. Dari Golkar, PKB, P3, PDI. Juga dari beliau yang mengajukan calon pilkada banyak sejak yang dulu dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya, banyak sekali. Buatin Boyolali, buatin Galek, buatin Gresik ya banyak. Bahkan alhamdulillah pada waktu zaman Pak Bang Doyono, beliau pun juga sudah mengenal ya Sayyidi ya Rasul. Kalau di keraton yang mengenal yaitu Gusti Joyo almarhum. Ini saya pernah ketemu beliau bersama Pak Sakeh. Pak Sakeh ada kayak tadi ya. Nah itu Pak Sakeh ada. Pak Sakeh itu dulu Kajati Yogyakarta, insyaallah nanti. Saya sowan pada Gusti Joyo. Nah, kemudian kita menyampaikan dan kemudian mujahadah di beliau teman-teman Jogja mujahadah di sana ketika beliau sedang sakit pada itu. Saya ketemu ibu pada waktu itu. Alhamdulillah. Nah, bahkan itu Pak Samsudin katanya sepupu daripada Sultan. Ini yang isinya sepupu ya juga jamaah kita. Banyak di kalangan pemerintah juga. Kalau Menteri Kesehatan Bu Fadilah orang di Jogja itu juga sudah pengamal. Pak Amin Rais sudah mulai mengenal Wahidiyah juga. Alhamdulillah banyak sekali. Yang penting Wahidiyah tidak berpolitik. Ini perlu saya camkan. Wahidiyah Wahidiyah tidak berpolitik. Kalau perorangannya monggo, mau di partai apapun tidak masalah. Wahidiyah tidak bicara masalah mazhab fikih khilafiyah. Itu terserah masing-masing. Mau pakai cara Muhammadiyah monggo, mau pakai para NU monggo. Wahidiyah tidak bicara fikih.
Hanya bicara tentang kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang hormati, bimbingan ini lillah dan billah ini syahadat yang pertama. Adapun syahadat yang kedua yaitu kita setiap langkah kita yang baik yang tidak dilarang hendaknya diniatkan makmum sunnah Rasulullah SAW. Kita sholat di sabang lillah karena makmum Rasul. Kita makan, kita minum, kita tidur, apapun itu sunnah Rasul. Bila Rasul merasa mendapat jasa dari Rasulullah, jasa iman, jasa Islam, ya, jasa ihsan, jasa ilmu, bahkan jasa ijad, jasa diwujudkan. Ada hadis qudsi, khalaqtuka li ajli ya Muhammad, aku menciptakan kamu untukku, kata Allah. Wa khalaqtu khalqa li ajlik, dan aku menciptakan makhluk jagat raya untukmu. Ini hadis qudsi. Sahih. Maka laula Rasulullah diciptakan, kita ma khalaqtul aflak, tidak akan dicipta. Berarti kita dapat jasa kutangan budi wujud saka Rasulullah. Nah ini harus terus dilatih. Tidak mati terus. Ini dilatih meditasi. Siang malam tidur 24 jam. Lupa, mulai lagi lupa. Kemudian dalam mengisi kehidupan ada prinsip yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Kita punya kewajiban rumah tangga, punya kewajiban bekerja, kewajiban makan, kewajiban minum, kewajiban sekolah. Bagaimana ini? Yaitu mengisi semua kewajiban kita harus kita penuhi. Sebagai rakyat kita bersih desa, sebagai pegawai, sebagai guru, kewajiban kita jalankan. Jika dalam suatu waktu ada kewajiban yang harus kita lakukan bersamaan, maka taqdimul aham fal aham, mendahulukan yang lebih penting daripada yang kurang penting. Kita ini gambar ada tamu, wajib menemui tamu, tapi waktunya sudah mepet mau sembahyang. Ini bagaimana? Nah, taqdimul aham. Jika masih ada waktu sedikit, tamu disilahkan baru minta izin sembahyang. Tapi kalau kepepet betul, ya langsung sembahyang. Jika waktunya masih longgar, ini sembahyang bisa kita tunda dulu. Mungkin tamu itu sangat berat, sangat butuh didahulukan. Begitulah selanjutnya. Jawab bila penting. Nah, belum. Hal-hal yang berhubungan wajib dan kepada Allah harus kita pandang aham. Hal-hal yang di luar itu kita pandang kurang aham. Kemudian anfa, summal anfa fal anfa. Jika sama-sama pentingnya bagaimana? Ya dicari mana yang lebih banyak manfaatnya. Manfaat bagi orang banyak itulah yang harus kita pandang lebih utama. Ada dua manfaat untuk satu orang, dua orang, dan ini ada manfaat untuk banyak. Secara umum ijmalan harus kita pandang yang untuk umum itu harus kita pandang lebih anfa, hingga harus kita dahulukan. Para bapak, para ibu yang hormati, inilah ajaran dalam perjuangan Wahidiyah untuk melatih. Kalau ini dilatih, lillah dan billah ini, dengan awal hidayahnya Allah ada nur ilahiyah, maka ini nanti orang itu secara direct melihat sesuatu Allah, melihat Allah yang menciptakan, melihat Allah, maka ini sudah rasa, bukan ikhtiar. Kalau ikhtiar dituntun oleh akal. Wah Allah, ini namanya hati dituntun oleh akalnya. Nah itu Allah menciptakan Allah. Kalau sudah direct, tidak dituntun oleh akal pikiran, spontan. Seperti lidah saya ini meminum ini tidak dituntun oleh akalnya. Lidah itu secara direct merasakan hati kita, hati yang hidup, karena ada nur ilahiyah yang masuk di hati. Spontan mata hati melihat tanpa dituntun oleh akalnya. Seperti mata kita ini,
tanpa dituntun. Jika ada sinar masuk, maka terlihatlah benda itu, dan itu tidak bisa kita tolak. Saman melihat tegel ini putih, sama lihat dan ojo kelihatan, tidak bisa. Sama tidak bisa melihat itu. Apabila sinar pantulan dari tegel ini kepada mata kita, secara otomatis mata kita melihat tegel, karena apa yang telah itu ada sinar yang dipantulkan oleh benda kepada mata kita. Ini katanya orang ahli mata, dan ini tidak bisa kita tolak. Tapi jika mata kita itu masih kotor, walaupun ada sinar juga tidak terlihat. Begitulah kira-kira hati kepada Allah. Hati manusia ditutup oleh nafsu tadi, anir rodail, nafsu. Maka kita tidak bisa melihat ketuhanan itu sendiri. Hanya akal kita yang mampu melihat. Dengan kita ngaji kul huwallahu ahad, wujud, qidam, baqa dan sebagainya, akal kita melihat, tapi hati kita tidak bisa melihat. Akal kita tidak bisa, mata kita bisa melihat. Begitulah mata hati. Jika sudah hati bersih, nur ilahiyah, nur ketuhanan, nur wujudiyah, nur zatiyahnya Allah, maka orang ini otomatis zauk zatiyah. Zikir ada zikir af'aliyah, zikir sifatiyah, sampai zikir zatiyah. Bilah juga begitu, bilah sifatiyah, bilah zatiyah, sampai bilah zatiyah. Jika orang itu telah zikir zatiyah, dia fana, dirinya tidak ada, yang ada Allah. Mungkin inilah peristiwa yang dialami Siti Jenar, tidak ada yang ada Allah. Dia zaukiyah, karena ketika dia melihat matahari, maka lampu akan tidak terlihat dengan terangnya matahari. Bukan berarti lampunya hilang, tapi kalah dengan pancaran matahari. Begitulah zatiyah kita. Sebetulnya masih ada secara fisik, tapi karena ada nur ilahiyah, maka hilang diri kita, yang ada Allah. Namanya fana zat, fana zat, ya, ilallah. Ini pada tataran fana. Lah, pada tingkat inilah, ya, kalau orang thariqah namanya makom jam'u. Kalau orang kebatinan makom manunggal marang Gusti. Nih terapi itu. Orang Jawa itu meninggal. Cuma di kebatinan Jawa ada makom jam'u atau manunggal, tapi tidak ada makom farku. Jadi makom jam'u itu masih isinya, nanti ada detailnya farku dan jam'u. Kalau di dalam di tasawuf ada makom jam'u, ya, ada makom farku. Saya kira saya belum sampai di sini. Kita mubtadiin, kita melatih lillah dan billah. Nanti dituntun oleh Rasulullah SAW. Walau orang ini bodoh, orang meminum gula manis tidak perlu orang itu sekolah tinggi. Orang merasakan pahit manis tidak harus orang itu dokter. Begitulah orang iman kepada Allah. Jika Allah telah menyinari, tidak harus dia orang yang alim. Karena ini iman rasa. Begitupun juga, ya, minum, walaupun dia orang pandai dokter sekalipun, kalau lidahnya tidak ketetesan manis, ya tidak bisa merasa manis. Walaupun alim segitu apapun juga, kalau tidak ada nur ilahiyah, ya tetap tidak bisa merasakan ketuhanan. Maka banyak wali-wali dulu itu sebetulnya orang bodoh-bodoh. Badak orang Jawa itu, ya, gak tahu sekolah, bodoh-bodoh, tapi hatinya hidup. Hatinya senantiasa tawaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga banyak mereka yang diberi karomahnya Allah, kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah sebagai penghormatan, bisa melihat ini, bisa melihat itu, diparingi dongone mandi, ya, bisa toyil arat, ngelebet bumi, lek wong Jawa sepi angin, ya, dan sebagainya. Itu bagian saja, tapi itu bukan tujuan. Tapi banyak para sufi yang diberi kelebihan-kelebihan demikian. Bakal Jogo banyak pasir gegem dadi beras dan sebagainya, tanah digegem dadi emas dan sebagainya. Ini pun pernah terjadi pada Syekh Abi Hasan Al-Sadili ketika menyampaikan ajaran Sadiliyah. Pada itu
raja menolak karena difitnah. Akhirnya beliau mengirim perak atau apa sebenarnya setengah 1 kintal, kemudian didoakan ini jadi emas, diberikan kepada sultan pada waktu itu. Jadi maaf, sogok menyogok masih ada, zaman dulu juga ada, Pak zaman dulu ada. Ya, saya diaturi benda jadi emas, akhirnya tidak apa-apa. Ini peristiwa saya Habib Hasan Asadili, seorang sultan yang masyhur banyak sekali ya. Para bapak, para ibu yang hormati. Namun tujuan kita bukan itu. Tujuan kita taqarruban ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan siri jemar pada itu pada tataran jam'u, dan ini belum istiqomah. Belum istiqomah, belum istilahnya dalam tasawuf istiqomah, belum tenang, masih bergelak. Karena nur ilahiyah itu panas sekali. Maka dulu banyak orang terjun sini kalau tanpa guru, banyak yang panas ngelele alias stres banyak. Dulu di Wahidiyah awalnya ketika tahun 64 banyak yang stres mengamalkan Wahidiyah, stres jadi berkelebihan luar biasa ya, seperti zinar itu stres namanya. Tapi ya wampo, akhirnya Mbah Yai mengarang selawat lagi pendingin hati, disebut saljul kulub, artinya pendingin hati. Kemudian diamalkan yang disebut ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syasunalga. Ini pending hati. Bentuknya syair. Dan ini kalau diartikan sangat melankolis sekali. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam, wahai pemberi syafaat makhluk, ya ini artinya. Alaika nurul khalqi hadiyal anam, padamulah ya nur cahaya makhluk, ya pemberi syafaat makhluk, engkaulah nur cahaya makhluk. Wa aslahu wa ruhahu, engkaulah asal kejadian makhluk. Adrikni, bimbinglah aku, tuntunlah aku. Wa rabbini, dan didiklah aku. Walaisali ya sayyidi siwaka, tiada arti bagiku tanpa engkau ya Rasulullah. Walaisali ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsunalik. Sungguh jika terpaksa kau hindari aku ya Rasulullah karena zolimku, jika kau hindari aku karena ngelonjamku, sungguh aku menjadi orang yang hancur binasa nanti. Itulah artinya. Maka jika anda menarik ya Rasulullah, engkaulah penolong kami, engkau ayat cahaya kami, engkau asal kejadian makhluk, bimbing dan didiklah diriku ya Rasulullah. Tiada arti bagiku tanpa engkau ya Rasulullah. Sungguh aku manusia yang zalim selalu, manusia yang berlarut-larut, dan jika terpaksa kau hindari aku ya Rasulullah, sungguh aku orang yang hancur binasa. Al-Fatihah. Para hadirat, mungkin itu diantara kalau kita berdoa menjerat, menjiwai, seolah dengan berhadapan langsung dengan Rasulullah, menangislah bahwa kita penuh dosa di hadapan Allah SWT. Jangan ada yang merasa tidak punya dosa. Maka di dalam baca sholawat ini harus lillah dan billah, lir rasul bin rasul, merasa membutuhkan pertolongan Allah. Barang siapa berdoa tidak ada rasa butuh, tidak ada rasa ketergantungan kepada Allah dan Rasul, roda, tertolak doanya. Ukuran kebutuhan sejauh mana? Diukur sekali oleh Mbak I sampaikan, ukuran kebutuhan ini yaitu sama dengan orang yang sakaratul maut. Kita lapar, butuh pertolongan, ya butuh. Kita dagang, butuh. Kita berjalan di tempat terik matahari, wah tidak ada orang yang
nyampiri saya, butuh. Tapi tidak hidup dan mati. Tapi kalau orang itu tenggelam di sungai, naik tenggelam, kesadaran sudah tidak ada, yang adanya tangan gerayah-gerayah, itulah kebutuhan yang hakiki. Bahkan sudah tidak bisa lagi. Jika saman bisa mengatur hati demikian, membutuhkan Allah, lek tanpa donga hasil saman. Jika bisa begitu betul menangis kepada Allah SWT. Para bapak, para ibu yang hormati, mari sekarang kita terapkan. Kita menangis kepada Allah. Jangan ada di antara kita yang tidak merasa dosa, tidak merasa tidak memiliki dosa. Dosa kita kecil itu kadang terlalu banyak. Bahkan kita jadi sumbernya dosa manusia banyak. Dan mari kita mohonkan ampun keluarga kita, tetangga kita, umat masyarakat kita, mohonkan doa kepada Allah diampuni dosanya. Begitu pula tetangga kita, anak-anak kita. Dan kita doakan orang tua, nenek kita yang telah mati di kuburan. Mereka membutuhkan doa kita. Mari kita nangis supaya mereka masih diampuni. Ada suatu peristiwa para hadirat, ada anak itu pengamal maitiyah. Ibunya ini belum pengamal, bahkan dilarang untuk mengamalkan. Tapi dia itu mengamalkan. Satu saat orang tuanya mati. Kemudian setelah mati, anak itu bertemu mimpi dengan ibunya dalam keadaan compang-camping. Anakku, aku masih banyak dosa, mohonkan ampun kepada Allah, aku dikubur masih disiksa. Kemudian anak ini kemudian mujadah, mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rasulullah, doakan orang tuaku diampuni dosa-dosanya, diterima amal setiap malam di mujadahi sampai 7 hari. Alhamdulillah setelah 7 hari anak ini bertemu lagi pada orang tuanya, dan orang tuanya sudah berubah dan mengatakan, hai anakku, alhamdulillah karena doamu aku diampuni dosaku oleh Allah SWT, dan aku sekarang sudah bahagia dalam kuburnya. Maka para hadirat, orang tua kita yang ninggali harta kepada kita, kita dibesarkan, ya, dilahirkan, disuapin. Kalau kita maaf buang air juga dirawat oleh bapak ibu kita, diberi makan, diberi modal, dan sekarang ibu kita di kuburan. Menangiskah? Mari kita tangiskan anak mereka. Kalau tidak, mereka nanti akan menuntut dari Allah, ya Allah, itu anakku di dunia begitu bahagia dengan kekayaannya, tapi aku di kuburan, aku disiksa. Pada hadirat, mari bayangkan kalau tidak, besok anak kita membalas kita di kuburan. Para hadirat, Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin wa adadi ma'lumatillahi wa yudati wa amda. Para hadirat, panjenengan yang belum mengenal salat aidah ini bisa membaca selawat apa saja yang biasa sawan baca. Saya kira kita sebagai umat Islam pasti sudah mengenal doa selawat yang lain. Jika belum kenal dengan doa yang kaya baca ini, supaya membaca doa selawat yang biasa sampean baca. Jika mungkin juga ada orang yang terpaksa belum kenal selawat apa saja, apapun, mungkin juga ada yang dari agama lain, supaya cukup membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasul, terus berulang-ulang dengan kita. Caranya di samping lillah billah, bayangkan Kanjeng Nabi hadir di muka sampean, menangislah, mohon pertolongan dengan sungguh-sungguh sampai mencucurkan air mata. Rasulullah SAW bersabda, fabku fa intabku fatabakau, hai umatku, nangislah, nangislah. Jika kau tidak bisa menangis, usahakan fatabakau, tangis-tangiskanlah. Kalau di Quran, fabku kasiro fal yakhaku qalila,
Nangislah yang banyak dan tertawalah yang sedikit. Ini Al-Quran. Mari kita bayangkan, kita bawa dosa-dosa kita yang besar, anak kita, keluarga kita, mbah-mbah kita suankan kepada Allah dan Rasulullah, mohon diampun. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fiyubati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdadi. Allahumma kama anta alu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu. Nas'aluka Allahumma bi'aq an turikuna bilujjati maril wahd hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa wa tarzuqna tamama maghfiratika ya wa tamama ni'matika ya wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuk wa asahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahim. Walhamdulillahi rabbil ya syafi'al khalqi sholatu was alaika nur wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad zalamtu wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syasan ya syafi'al khalqi sholatu was alaika nur wa aslahu wa ruhahu faqad zalamtu abada wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syasan ya syafi'al khalqis alaika nur wa aslahu wa ruhahu faqad zalamtu wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbini bi'iznil wanzur ilayya sayyidi binadrah musillatin hadrat ya ayyuhal ghaws alaika rabbini bi'izni
وانظر إلي سيدي بنظرة مسلة يا أيها الغوث سلام الله عليك رب وانظر إلي سيدي بنظرة مسلة يا شفيع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع ظلت وظلت إلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيد يا شفيع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامي ظلت وظلت إلتي في بلدتي خذ بيدي يا شفيع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع ظلت وظلت إلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي Para hadirat, mari kita sowan pada Kanjeng Nabi. Rumangsa buntu jalan, usahane gagal, menghadapi situasi terus yang sulit, mari kita mohon ya Rasulullah, saya orang yang gagal dalam usahaku, buntu jalan, kira aku tidak mentu, bimbinglah kula ya Rasulullah. Jika mboten bimbing kula akan orang yang gagal selama-lamanya. Mari ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah. Para hadirat, mari kita mohon ampun pada Allah. Ibu kita, bapak kita di kuburan disiksa. Para hadirat, mari kita jerit ya Allah, niki ibu kula, niki bapak kula, panjang ngapura ya Allah. Mari kita doakan diampuni anak kita, keluarga kita, para tetangga kita, para pejabat-pejabat kita, mulai RT sampai presiden, mudah-mudahan diampuni dosanya, diberi taufik hidayah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin wal ali waj'alil lana musna bil wa'idiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir tawahdina qarrib. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin wal ali waj'alil lana bil wa'idiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir tawahdina qarrib ali bainana ya Rabb. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil lana muslim bil wa'idiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir tawah qarrib ali bainana ya Rabb. Mari kita mohon pada Allah, negara kita barokahnya hilang, bumi kita, laut kita, pemerintah kita tidak ada barokah. Mari kita doakan menjadi barokah buminya, lautnya, pejabatnya, dirinya. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda wa fi hadhil. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah
wa fi hadhil mujadah ya Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya wa fi hadhil mujadah ya Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah. Mari kita istighraq. Istighraq itu diam, tidak ingat apa-apa, mengosongkan pikiran, hanya ingat kepada Allah. Kosong gung lewang lewung, sing enek namung Allah, dirinya pun hilang. Istighraq. Al-Fatihah. Mbah Yai sering menganjurkan supaya banyak latihan istighraq. Ya 10 menit, 15 menit terus istighraq. Bahkan pernah Anda terjadi, saya kan namanya supir bis, namanya Pak Ali Bajong. Dia supir bis jurusan Kepanjang Malang Blitar. Dia kalau sudah mulai nyupir baca Wahidiyah istighraq, hilang dirinya. Dia sadar setelah di terminal Blitar. Ini anehnya, semua orang bis tidak tahu, kernetnya kondektur tidak tahu. Kalau ada penumpang ya berhenti, ya bisa. Tapi dia tidak tahu istighraq. Ini dia ngelilir sudah di terminal. Ini sering sekali. Ini ghairul ikhtiar. Ini tidak bisa dicari. Kita istighraq 10 menit aja setengah mati. Dia nyupir bis dari Malang ke Blitar. Ya, orang perasaannya nyupir biasa, penumpang ada, dia berhenti, turun bisa, tapi dia istighraq, hanya patung. Itulah Allah pernah memberi namanya Pak Ali Bajong, itu almarhum itu. Yang latih. Kalau istighraq belum sampai tingkat ini, ya iso konsentrasi, hanya ingat pada Allah. Kalau pada tingkat itu belum bisa, harus dengan lillah dan billah. Pada titik konsentrasi yang tinggi. Kalau kita buat permohonan kepada Allah, insya Allah nanti ijabah. Para hadirin yang hormati, mari yang terakhir kita berdoa dan kita nanti baca fafiru ilallah, fafiru ilallah. Kita tujukan pada diri kita, keluarga kita, umat masyarakat, jagat utara, jagat timur, jagat barat, semua kita panggil, semua seluruh jagat raya, hingga mereka terpancari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan manusia sejagat timur, sejagat barat, kita panggil, kembalilah kepada Allah, dipanggil mari. Seperti Nabi Ibrahim memanggil umat Islam sedunia sama haji. Jika ini sama latih betul dan mampu, ini kalau perlu anaknya di luar dipanggil pulang dia. Ora usah gawe ilmu apa puter giling cara wong Jawa, panggil. Rakyatnya dipanggil. Begitu panggil, ya Rasulullah hadir kalau betul-betul. Mari bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqis wa bi jahi sayyidina Muhammadin wa bi barakatil ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, radhiyallahu ta'ala balligh jami'al alamin idana waj'al bi ta'ziran baligha balligh
Balligh jami'al alamin idana hadza wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jad wa innaka ala kulli syai'in wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jad wa firru ila Allah wa firru ila Allah wa firru ila Allah Afirru ilallah Afirru ilallah Afirru ilallah Afirru ilallah. Para bapak, jika hati-hati yang jelek dipanggil pada Allah tidak mau, supaya dihancurkan oleh Allah, diganti hati yang baik. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahu wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana wa qul ja'al haq innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari kita yakin dengan dasar hadis qudsi anna inda dzunni abdi bi, aku menurut keyakinan hambaku, jika hambaku yakin ijabah maka akan ijabah, dan jika tidak ya tidak. Dan Rasulullah SAW bersabda idza da'aitum fa'aqinu bil ijabah, kalau kau berdoa yakinlah ijabah dari Allah. Para bapak, para ibu yang berhormati, yang terakhir nanti ditutup dengan fafiru 4 penjuru, menghadap ke barat, ke utara, ke timur. Kita panggil jiwa mereka supaya kembali pada Allah. Seperti Nabi Ibrahim diperintah Allah memanggil umat Islam sedunia supaya berhaji ke Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim naik Jabal Qubais. Para hadirat yang dihormati, mekaten menganggen sakit matur wonten sedaya wonten kirang langkung nyun agung sih samudra pangaksami ingkang mawantu-wantu. Usana cekap santawanten wabillahi taufik wal hidayah wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarbiyah wa min ghazada zaman an-nar wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.